Kalian tahu nggak, bank ini, dan ini? Ternyata per 1 Februari 2021 lalu, ketiga bank tersebut resmi merger menjadi satu, yakni menjadi Bank Syariah Indonesia. Nah, sebelum masuk ke inti pembahasan, teman-teman perlu pahami terlebih dahulu nih soal merger perbankan. Dari segi pengertian, merger dimaknai dengan penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya tanpa melikuidasi dahulu. Artinya, bahwa dalam merger tersebut akan ada satu bank yang tetap eksis atau yang sering disebut dengan bank survivor. Sebagaimana yang sudah diketahui, bank yang telah mengalami proses merger adalah Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, dan Bank BRI Syariah. Ketiganya tergabung menjadi satu bank, yaitu Bank Syariah Indonesia atau BSI. Dalam hal ini, Bank BRI Syariah yang menjadi bank survivor atau bank yang menjadi cangkang untuk penggabungan dari dua bank lainnya. Lantas, dengan bergabungnya tiga bank syariah menjadi satu ini, bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah pasca peralihan merger menjadi Bank Syariah Indonesia? Perlindungan hukum terhadap nasabah ketiga bank tersebut, baik sebelum maupun setelah merger menjadi Bank Syariah Indonesia, memerlukan regulasi khusus. Regulasi tersebut dapat berupa peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau peraturan Bank Indonesia yang mengatur keamanan data setelah merger ketiga bank syariah tersebut. Perlindungan hukum ini penting karena nasabah menjadi pihak yang rentan terhadap perubahan status bank sebelum dilakukannya merger. Langkah-langkah pengamanan termasuk perlindungan konsumen telah dipertimbangkan dalam tindakan merger tersebut. Namun, integrasi data pribadi nasabah menjadi big data menimbulkan kekhawatiran akan kemungkinan bocornya data tersebut dan potensi penyalahgunaannya. Maka dari itu, perlindungan hukum terhadap nasabah Bank Syariah Indonesia sangat diperlukan untuk menjaga keamanan dan menghindari kerugian bagi nasabah. Modal pengimplementasian perlindungan hukum ini dapat dilakukan secara eksternal maupun internal. Secara eksternal, regulasi negara telah mengatur perlindungan yang dijamin kepada nasabah, seperti POJK tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan, dan Permen Kominfo tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Regulasi tersebut mencakup prinsip-prinsip perlindungan konsumen, termasuk kerahasiaan dan keamanan data atau informasi konsumen. Perlindungan ini melibatkan pembuatan aturan internal oleh penyelenggara sistem elektronik, dalam hal ini Bank Syariah, untuk mencegah kegagalan dalam perlindungan data pribadi. Adapun perlindungan hukum secara internal dilakukan melalui klausula-klausula kontrak antara Bank Syariah Indonesia dan nasabah. Ini bisa berupa perjanjian kerjasama atau formulir persetujuan terkait integrasi data dan informasi yang memuat aturan mengenai keamanan data nasabah, proses integrasi data, pengelolaan data terintegrasi, dan tanggung jawab jika terjadi kebocoran data. Nah, dengan adanya merger dari ketiga bank tersebut menjadi BSI, ternyata ada loh sejumlah problematika yang muncul. Kalian pengen tahu nggak? Jadi gini, problematika Bank Syariah Indonesia pasca merger memunculkan kelemahan dari sistem keamanan yang dimana hal tersebut menyebabkan bank menjadi rentan terhadap serangan cyber dan mengakibatkan hampir seluruh pelayanan kepada nasabah menjadi terganggu. Salah satunya yaitu terdapat sejumlah data sebesar 1,5 terabyte termasuk 9 basis data yang berisi informasi pribadi. Lebih dari 15 juta pelanggan dan pegawai BSI diduga bocor. Data tersebut mencakup informasi seperti nama, alamat, dokumen, nomor kartu, dan juga nomor telepon beserta transaksinya. Selain itu, beberapa masalah lain yang ditemukan meliputi kendala dalam pembaruan sistem di outlet-outlet masih sangat sering terjadi. Bahkan ada saat-saat di mana sistem tidak dapat diakses sama sekali, menyebabkan nasabah mengalami waktu tunggu yang lama. Bahkan ada juga yang membatalkan transaksinya. Sehingga untuk mengatasi masalah tersebut, BSI perlu segera memperbaiki sistemnya. Beberapa langkah yang telah diambil oleh BSI untuk mengatasi masalah kendala ini meliputi: yang pertama, koordinasi dengan unit dukungan terkait serta penjadwalan secara bertahap pembaruan sistem agar pembaruan sistem dapat berjalan lancar. Yang kedua adalah dengan memastikan karyawan dapat beradaptasi dan belajar untuk menggunakan sistem baru yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu melalui pendekatan dan penyuluhan kepada nasabah untuk memahami lebih lanjut terkait sistem baru yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia. Nah, kalian tahu nggak sih, ada loh dampak dari merger ketiga bank tersebut menjadi Bank Syariah Indonesia. Yang pertama, dampak terhadap nasabah.
dari penggabungan 3 bank syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia, yaitu terutama terasa pada rekening mereka, yang mana harus melalui proses migrasi rekening nasabah dari bank asal menjadi rekening Bank Syariah Indonesia. Proses migrasi tersebut bisa dilakukan secara digital menggunakan aplikasi BSI Mobile atau datang langsung ke kantor cabang BSI. Kemudian bisa juga melalui call center 14040, WhatsApp Business BSI, live chat Aisyah, dan mesin ATM. Yang kedua, dampak terhadap masyarakat umum. Dampak terhadap masyarakat dari langkah ini adalah Bank Syariah Indonesia menginisiasi program literasi ekonomi syariah dengan tujuan memberikan edukasi dan pengetahuan kepada masyarakat umum, akademisi, dan generasi muda Indonesia. Langkah ini diambil karena tingkat literasi masyarakat Indonesia terhadap ekonomi dan keuangan syariah masih rendah, hanya sekitar 8%. Program literasi ini melibatkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan efektivitasnya. Nah, maka berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, dan Bank BRI Syariah sebelum dan setelah merger menjadi Bank Syariah Indonesia menjadi penting dengan adanya kekhawatiran akan kerentanan nasabah terhadap perubahan status bank sebelum merger. Regulasi khusus seperti POJK atau Peraturan Bank Indonesia diperlukan untuk mengamankan data pasca merger, mengingat integrasi data pribadi nasabah menjadi big data meningkatkan resiko kebocoran data. Meskipun langkah-langkah pengamanan telah dipertimbangkan, BSI masih menghadapi tantangan dalam kelemahan sistem keamanan pasca merger yang mengakibatkan rentannya bank terhadap serangan cyber dan gangguan layanan kepada nasabah. Untuk mengatasinya, BSI perlu memperbaiki sistemnya dan menginisiasi program literasi ekonomi syariah untuk meningkatkan pemahaman dan kontribusi ekonomi syariah di Indonesia. Nah, berdasarkan seluruh penjelasan tersebut, apakah teman-teman sudah paham? Kami harap teman-teman bisa memahaminya dengan mudah ya. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, selamat tinggal!